Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan beralih menggunakan aplikasi After Effects ya. Nah, aplikasi After Effects sendiri itu termasuk aplikasi pengedit video atau mengedit video. Tapi After Effects lebih spesialis atau lebih khusus untuk membuat visual studio. Membuat sebuah efek visual gitu. Jadi lebih ke efek-efeknya. Tapi kalau kita deretkan dengan aplikasi-aplikasi lain, ini hampir sama dengan Premiere dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, untuk aplikasi After Effects sendiri memang biasanya membutuhkan spesifikasi komputer yang agak tinggi ya. Biasanya berpengaruh di memori atau di RAM-nya. Cuman untuk yang pertemuan kita ke depan ini saya menggunakan After Effects yang CS4, dimana itu termasuk versi lama, tapi sistem requirementnya atau minimal sistemnya itu lumayan rendah gitu, yaitu RAM-nya minimal 2 GB. Di 2 GB pun sudah bisa menggunakan versi tersebut. Tapi kalau kalian komputernya bisa ya, maksudnya sistem requirementnya bagus atau tinggi, kalian bisa pakai versi yang terbaru, entah itu versi yang CC 2018, 19 ataupun 2020. Oke. Nah, prinsip kerja dari Adobe After Effects sendiri ya, ini yaitu mengimport file-file ke dalam panel projectnya, sama seperti yang Premiere. Bekerja pada timeline juga, ada timelinenya, menampilkan hasil modifikasi dan animasi layar panel project pada panel komposisi. Nah, composite ini termasuk segmen. Kalau di Premiere kita sebutnya segmen, new segment gitu ya. Kalau di After Effects composite atau komposisi sebutannya. Kemudian menambahkan efek-efek ke dalam layer dan melakukan pengaturan. Kemudian merender hasil project, hampir sama. Oke, kemudian nah, ini saya mau ngebahas juga masalah FPS atau frame rate yang sebelumnya kita juga sudah sempat bahas ya, masalah frame rate ini. Cuman ini ada beberapa tabel yang merupakan standar dari beberapa negara mengenai frame rate. Nah, frame rate atau FPS yang digunakan pada tabel ini biasanya mengacu pada TV ya, pada video atau tayangan di televisi. Nah, yang standarnya PAL sendiri, yang namanya PAL itu biasa dipakai di negara Indonesia, Cina dan sebagainya, yaitu FPS-nya 25 gitu. Nah, ada juga yang lainnya, ada yang 25 juga, ada yang juga yang 29,97. Contohnya di Amerika, Jepang dan sebagainya. Nah, karena kita media sudah maju, di mana tidak hanya tayangan atau video itu hanya bisa ditonton di TV ya, makanya frame rate ini saya rasa sudah tidak menjadi standar lagi gitu, karena kita sudah bisa menyeting frame rate itu sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya kalau untuk kebutuhan upload atau di digital seperti di HP ataupun di komputer, saya rasa 30 itu sudah menjadi batas minimum agar kita enak melihat videonya. Kalau maksimal sebenarnya yang sudah ada itu yaitu 144 fps. Nah, 144 fps itu sudah ada teknologi ya, bahkan sampai 200 juga sudah ada. Tapi standarnya itu 30 dan enaknya itu dilihat itu kalau FPS-nya 60 FPS. Jadi boleh 30, 60 ataupun 90 ataupun 144 FPS. Itu sekilas mengenai FPS. Jadi untuk penentuan FPS kalian jangan terlalu bingung. Anggap aja kalau kalian membuat karya digital video untuk HP atau untuk diupload, buat aja FPS-nya 30 gitu. Tapi kalau kalian mau hasil yang lebih smooth, bisa dirubah ke 60. Tapi tentu saja konsekuensinya waktu atau timing yang digunakan ketika render itu akan semakin meningkat. Oke. Nah, langsung aja
Di sini saya sudah membuka aplikasi Adobe After Effects yang CS4 ya. Tampilannya hampir sama dengan aplikasi Adobe lainnya, khususnya di Premiere ya. Di sini ada seperti timeline dan sebagainya. Nah, untuk yang bagian atas ini namanya menu bar, yaitu menu bar ya. Di bawahnya ini ada toolbar atau toolbox yang bisa kita gunakan untuk mengedit ya, mengontrol tampilan di sini. Nah, di bawah sini ini namanya library atau browse ya, yang bisa kita buka aset-aset yang kita gunakan. Nah, kita akan taruhnya di sini. Dan juga sekaligus merangkap sebagai panel efek gitu ya. Nanti di sampingnya ini ada panel baru untuk memberikan settingan efek ya. Ini belum ada karena kita belum memulai. Nah, di sini merupakan panel composite atau komposisi. Jadi komposisi, nah ini hampir sama seperti di Premiere juga. Ini merupakan outputnya, tapi bedanya cara penggunaan di komposisi ini, di panel ini hampir sama dengan menggunakan Photoshop ataupun Illustrator gitu. Jadi agak beda dengan yang Premiere. Kalau Premiere kan dia statis ya, tidak bisa dikontrol di layar outputnya. Nah, kalau di After Effects kita bisa langsung kontrol di output sininya. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan panel palet ya. Di palet itu merupakan panel-panel yang kita gunakan dalam mengedit video. Contohnya di sini ada efek ya, efek dan preset. Nah, ini kumpulan dari efek-efek yang dapat kita pakai dalam membuat visual video, efek video ya. Ada preview dan ada info audio dan lainnya. Oke. Nah, beralih ke bagian bawah, di sini ini merupakan timeline. Timeline itu hampir sama, yaitu untuk menentukan detik-detik atau per frame-nya. Kalau yang sebelah sini, nah, ini merupakan detail efek dan juga merangkap sebagai layer ya. Layernya bakal numpuk-numpuk di sini. Oke. Kita langsung mulai ya. Untuk membuat sebuah dokumen baru, kita pilih file, new, kita new project. Oke, tapi new project. Oke. Oops, ini kenapa nggak muncul ya? Sebentar. Oops, ya. Sorry. Ini sudah jadi new project ya. Beda sama yang After Effects, Premiere. Ini sudah jadi new project, berarti kita tinggal langsung menambahkan composite atau sequence ya. Kalau di Premiere, nah ini kita klik kanan di bagian library ini, klik kanan, new composite. Nah, akan muncul dialog composite settings. Di sini ada namanya, dari nama composite-nya. Oke, kita bisa biarkan dulu, nanti kita bisa edit, rename. Di bawahnya, di sini ada preset. Preset itu merupakan settingan preset atau template yang bisa kita gunakan ya. Kalau di komputer atau HP itu bisa pakai HDV ya, HDTV itu ya. Atau juga kita bisa secara manual, ada width sama height-nya. Nah, log aspect ratio maksudnya kalau kita checklist kemudian kita rubah salah satu angka, maka angka yang lainnya ikut berubah, akan menyesuaikan dengan aspek rasionya. Contohnya di sini saya rubah menjadi 19:20. Maka bagian bawah pun akan ikut berubah. Tapi kalau kita mau custom ya, contohnya kita mau bikin kotak ya, berarti ini kan harus sama nih kedua angka ini. Berarti kita bisa matikan dan kita bisa rubah salah satunya. Nah, dan dia menjadi kotak. Sama juga perhatikan ini pixel aspek rasionya. Kita pakai yang square. Okay. Nah, ini FPS-nya untuk percobaan ini kita ke 30 aja. Oke, dan di bawah ini ada durasi ya. Durasinya secara default biasanya dia durasi 30 detik ya. Jadi untuk ini agar lebih mudah dan lebih ringan, jadi kita langsung rubah aja menjadi 2 detik dulu aja. Oke, kalian perhatikan ini 2 detik ya. Oke, agar nanti tidak crash untuk teman-teman yang komputernya agak berat. Kita klik OK. Nah, di bagian detail ini muncul panel baru namanya COM1, yaitu Composite 1, komposisi 1. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang kita akan mengimport file atau aset yang kita gunakan dalam pembuatan video. Secara manual, kita bisa langsung pilih ya, pilih-pilih gitu. Kita klik dan drag ke sini. Atau kita juga bisa menggunakan file, kemudian kita pilih import file, gitu ya. Sama saja, hanya saja ini kita harus milih dari browser ini. Pilih-pilih, kemudian open gitu ya. Oke. Oh ya, untuk new composite juga kita bisa pakai ini ya. Di sini ada create new composite. Oke, kita klik, hampir sama ya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah masukkan dua aset gambar, yaitu gambar PNG, FB, dan IG untuk percobaan. Nah, untuk yang composite yang sudah kita buat, saya rename dulu. Klik kanan, kita rename. Saya jadikan IG gitu ya. Oke. Nah, IG di sini saya masukkan ke bagian layer atau detail effect ini, kita lepas. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di belakang masih hitam. Kalau kita mau memberikan warna, berarti kita di bagian layer ini kita klik kanan, pilih new, kita pilih solid. Oke, kita pilih solid. Ini solid ini merupakan pemberian warna, dan kita pilih bagian colornya. Yang bagian atas kita biarkan saja, karena secara otomatis dia menyesuaikan dengan komposisinya. Ya. Oke, kita rubah aja warnanya. Contoh menjadi hijau aja. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalau semisal tertutup, berarti kita harus pindahkan solid color ini ke bawah gambar ig.png. PNG pas. Nah, seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada kotak hijau. Harusnya dia tidak ada. Kita pengennya cuman background yang hijau hijau cerah ini dengan bulatan biru logo IG. Jadi kita bisa tambahkan namanya efek di sini ya, di bagian palet ini. Kita tulis aja key. Kemudian kita pakai namanya key light. Oke, kita pilih, klik kiri tahan. Nah, kalian bisa geser ke gambarnya secara langsung atau geser ke layarnya ya. Contoh saya ke layarnya saja. Nah, di bagian atas akan muncul lagi panel efek kontrol. Nah, ini merupakan efek kontrol dari key light. Oke, kita bisa expand dan collapse. Nah, kalau kita mau menghapuskan gambar hijau ini, di bagian screen color kita pilih ya si gambar drop ini. Oke, kita arahkan ke gambar hijau ini. Oke, dan otomatis dia akan hilang. Nah, ini juga berguna untuk ketika kita membuat sebuah video menggunakan green screen. Jadi, kita menggunakan efek key light untuk menghilangkan green screen tersebut. Oke. Oke. Nah, ini juga yang bisa katakan bedanya komposisi atau panel composite ini dengan Premiere. Kita bisa langsung klik langsung, kemudian kita geser gitu. Kita undo. Kita bisa klik gitu ya. Terus kita geser gitu. Undo. Nah, secara langsung gitu. Jadi, kalau di Premiere itu hanya merupakan output atau hasil dari editing yang di timeline kita. Kalau di After Effects, komposisi ini merangkap sebagai lembar kerja kita juga gitu. Jadi sama seperti Photoshop ataupun Illustrator. Jadi tinggal klik-klik gitu kan, kita geser. Pengoperasian juga hampir sama. Kalau kita mau zoom in, zoom out, nah pakai scroll. Kalau kita mau geser, berarti pakai spasi tahan, klik kiri, geser. Nah, ini untuk geser. Oke, juga bisa pakai ini. Kita pakai fit agar dia di tengah-tengah. Oke. Oke, di sini sudah 2 detik ya. Jadi kalau kita play, nah dia bergerak selama 2 detik. Oke. Nah, di bagian tool ini ya,
ada beberapa tool yang dapat kita gunakan atau kita manfaatkan dalam pembuatan efek di sini. Atau, yang pertama itu adalah selection tools. Jadi kalau selection tool memang kita menyeleksi dan menggeser-geser. Jadi ibarat kata ini merupakan tangan virtual kita. Nah, kemudian juga ada hand itu bisa kita buat geser-geser tampilan, sama aja dengan yang tadi gitu ya. Zoom sama juga dan sebagainya. Di sini ada rectangle. Rectangle itu berarti untuk menambahkan bentuk shape ya yang sudah ada di sini. Nah, contoh ada kotak, ada ellipse, ada polygon, ada star dan sebagainya. Cara penggunaannya tinggal klik, kita geser aja. Nah, gitu. Untuk berubah warna, di sini ada fill. Oke, kita bisa atur-atur warnanya. Dan juga kalau kita perhatikan, ketika kita menambahkan sebuah shape, maka akan muncul layer baru ya, yang namanya shape layer. Oke, ini kita tidak butuh, kita delete aja. Nah, ada pen juga. Ini pen tool juga akan kita gunakan nanti. Jadi intinya pen tool itu, contoh ya, saya pakai pen tool, saya pakai yang IG ini, kemudian saya akan klik kiri sekali, klik kiri sekali. Nah, ini tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau saya gabungkan ke sini, nah dia akan terpotong gitu ya. Bagian yang tidak termasuk dalam pen tool akan terpotong. Ini juga kita bisa atur-atur menggunakan seleksi itu seperti ini. Oke, balik lagi, kita nggak menggunakan ini dulu, kita undo lagi. Oke, di sini juga ada teks ya. Teks itu untuk membuat teks seperti biasa ya. Contoh di sini. Add. Nah, contohnya ini IG-nya. Dan di sebelah kanan di palet ini akan muncul panel karakter. Ya, di sini bisa kita edit dari jenis teksnya, kemudian size dan sebagainya. Oke, ini ada size-nya, atau juga secara langsung di sini. Oke. Oke, contoh seperti itu. Oke, lanjut lagi, kita akan membuat motion. Motion itu pergerakan ya. Kita pakai yang standar aja, yaitu kita menggunakan scale. Nah, cara penggunaannya, kalau kita Premiere kan biasanya ada di sini ya, untuk masalah transform itu ya. Nah, di After Effects, transform itu berada di bagian layer ini. Jadi di layar yang IG ini PNG, kita harus buka ya, tanda segitiga ini, kita collapse, kita expand. Nah, ada transform nih, kita buka lagi. Nah, akan muncul juga nih posisi, scale, rotasi dan sebagainya. Nah, saya akan membuat sebuah motion yang sederhana, yaitu dari kecil ke besar, dimana saya akan menggunakan scale. Saya nyalakan dulu ya, toggle ability-nya atau toggle animation-nya, kita klik. Akan muncul juga sama keyframe ya, ini namanya keyframe. Kemudian saya geser timelinenya ke detik 2. Bukan. Ke detik 1. Nah, di sini ya. Bisa kita lihat juga di sini 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini 1 ini merupakan 1 detik gitu ya. Sudah di sini, saya tekan lagi ini ya. Ini kan segitiga, ada keyframe-nya kosong. Kalau kalian bisa perhatikan, kalau kita mau nambahin, berarti tinggal kita klik saja. Klik, nah dia akan add keyframe atau menyimpan posisinya. Oke, kalau kita play, ini belum terjadi apa-apa karena memang dari yang keyframe yang pertama ke keyframe yang kedua tidak ada perubahan, jadi tidak ada animasi. Oke, kita geser ke keyframe pertama ya, atau nah untuk berpindah antar keyframe, kalau kalian susah menggunakan timeline ya, contoh ini kan cuma 2 detik, jadi makanya antar frame ini cukup renggang, jadi kita gampang banget untuk ke arah keyframe yang kita tuju gitu ya. Nah, ibarat kata kondisinya ini framenya banyak, yaitu detiknya durasi sampai 30 detik semisal, otomatis jarak antar frame ini ya, nih kayak gini nih, jarak ini kayak gini, itu akan semakin dempet gitu. Jadi kita akan susah untuk menentukan apakah si timeline ini sudah sesuai dengan keyframe atau belum gitu.
Nah, cara paling mudah kalau kita ingin menuju suatu keyframe, kita bisa menggunakan tanda segitiga di sini. Ya, di sini tulisannya go to next keyframe. Kalau kiri berarti previous, sebelumnya. Kalau kita klik kiri, dia akan ke sini. Ya. Kalau klik kanan berarti dia ke sebelahnya. Kalau di sini ada keyframe lagi, kita klik, berarti dia akan ke sebelahnya lagi. Oke. Kembali lagi kita pergi ke keyframe yang pertama. Nah, di sini saya akan rubah scale-nya menjadi 0. Ya, udah kelewatan, berarti kita klik, kita 0 aja. Enter. Nah, kalau kita play, oke, seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa atur untuk merubah posisi dia dari mana gitu. Maksudnya kalau secara default kan dia dari tengah, kemudian dia akan membesar sampai keyframe yang ini. Nah, kita bisa atur agar posisi dia dari kecil ke besarnya tidak di tengah gitu. Nah, kita bisa atur ya anchor point ini ya, yang center ini menggunakan tool pan behind. Klik, kita arahkan ke yang tengah-tengah ini seperti target kalau kita tembak-tembakan ya. Kita klik kiri, tahan, dan kita geser. Nah, dia akan ikut bergeser, tapi karena kita pengen pas di bawah sini, ketika kita klik kiri tahan ini, kita tahan tombol shift. Tahan tombol shift agar posisi dia akan sejajar gitu ya. Kiri kanan kiri atau ke atas bawah. Nah, kita ke bawah, geser dengan tetap menahan tombol shift ke bagian bawah sini. Oke, terlepas. Dan coba kita play. Nah, maka dia akan muncul dari bawah gitu. Selanjutnya kita bisa atur lagi. Ini kan kalau kita lihat dia cuma statis ya, dari kecil besarnya dia statis banget. Nah, kita bisa atur dengan cara kita pilih keyframe yang terakhir ini, klik kanan, keyframe assistant, kita pilih yang easy is in. Oke. Yang ini ya, yang pertama kita klik kanan juga, tapi kita pilih yang easy is out. Oke. Kalau kita play, nah, ada variasinya, ya. Oke. Kita biarkan yang komposit IG. Sekarang kita tambahkan bikin komposit baru. Ya, sama aja. Cuman ini untuk FB. Diperhatikan detiknya juga kita pakai 2 detik biar sama. Kita oke. Nah, dia muncul baru komposit FB. Kalau IG di sebelahnya ya, kalau FB di sampingnya lagi. Lakukan hal yang sama. Oke. Sini saya klik kanan, new solid. Ini saya kasih warna putih saja. Taruh di bawah. Oke, kemudian saya kasih dia motion. Scale, pindah ke 1 detik, kita tambahkan add keyframe. Di yang pertama kita geser, ubah menjadi 0. Oke, kita geser ke keyframe yang 1 detik ini. Kita pakai yang behind pen, kita klik kiri, tahan shift, kita geser ke bagian bawah agar sama. Oke, dan juga kita rubah keyframe-nya menjadi easy in, ini easy out. Coba dulu. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi satu komposit baru. Jadi komposit ini kita namakan sebagai final. Detiknya kita, nah ini gunanya final ini, kalau tadi kita buat 2 komposit atau komposisi, ada yang FB dan IG. FB dan IG memiliki animasi masing-masing. Kalau FB logo FB, kalau IG logo IG. Nah, kalau kita gabungkan berarti kita harus membutuhkan sebuah komposit baru. Nah, kita sebut namanya komposit final gitu ya. Untuk durasinya
karena kita udah tahu nih di sini durasinya masing-masing 2 detik, berarti kita rubah durasinya menjadi 4 detik. Sorry, 4 detik. Sebenarnya kalian biarkan dia 30 pun tidak masalah ya, karena di timeline ini kalian bisa atur, bisa geser gitu ya, durasinya sesuai dengan keinginan kalian. Cuman ini agar lebih ringan, maka saya langsung tentukan saja gitu. Karena kalau durasinya banyak atau panjang itu agak berat ya. Oke. Nah, ini composite final. Tinggal kita geser aja. Contoh IG dulu ke sini. Oke, nah dia selama 2 detik akan terputus, dan yang FB-nya. Oke, FB-nya akan terlihat, berarti kita geser. Nah, oke, jadi kalau kita apply, nah seperti itu. Oke, nah ini sekilas saja menggunakan motion ya. Nah, yang terakhir untuk renderingnya. Oke, nah untuk rendernya di sini agak berbeda juga dengan yang Premiere. Jadi kalau kita mau render, kita pastikan harus membuka composite atau komposisi yang kita ingin render gitu. Contohnya di sini adalah composite final. Saya pilih, kemudian kita pergi ke composite, kita pilih add to render queue. Oke, klik. Nah, dia muncul lagi panel sini ya, sebelahnya composite yang sebelumnya. Kemudian di bagian render ini sudah muncul namanya composite final. Di bawahnya ada render settings, kita biarkan ya, karena biasanya sini sudah mengikuti composite atau settingan dari composite kita, itu composite final ini. Jadi kita bisa biarkan saja. Paling yang kita klik adalah yang bagian output nih. Output to-nya kita klik. Nah, ini merupakan tempat kita menyimpannya gitu ya. Sini contohnya temuan 9 gitu ya. Untuk tipenya secara default itu After Effects hanya bisa format AVI ya. Jadi memang AVI merupakan format yang output dari si After Effects sendiri. Kalau kita mau MP4, sebenarnya ada beberapa cara. Yang paling ribet itu ya, yaitu kita bikin menggunakan After Effects formatnya AVI, kemudian kita masukkan ke Premiere ya, dengan tambahan edit, contohnya memberikan lagu dan sebagainya di Premiere, kemudian kita render lagi di Premiere itu menjadi MP4 ya. Nah, itu karena kan sekalian edit ya, sekalian memberikan lagu di aplikasi Premiere. Tapi kalau kita pengen langsung dari After Effects ini menjadi MP4, ada aplikasi tambahan namanya Encode. Jadi encoder kalau nggak salah kayak gini tulisannya. Jadi ini aplikasi Adobe juga yang tujuannya memang untuk merender. Jadi tujuannya cuma ngerender doang gitu ya. Jadi bisa ngerender dari Adobe After Effects, bisa juga dari Adobe Premiere gitu. Jadi dari sini aplikasi ini kemudian dia import ke Adobe Encoder, ataupun dari Premiere dia import juga ke Encoder. Nah, di Encoder dia memiliki settingan render sendiri ya. Memiliki settingan render sendiri. Nah, makanya walaupun di AE ini tidak support MP4 ya, cuman AVI doang, tapi ketika kita import ke aplikasi Adobe Encoder, maka dia memiliki settingan render sendiri ya. Jadi dia juga sudah support MP4. Nah, itu cara kalau kalian mau menyimpannya dalam format MP4. Cuman AVI pun tidak masalah ya. Kita save saja. Kemudian kita pilih render. Oke, ini waktunya. Nah, selesai, kita pergi ke foldernya dan kita lihat, nah ini pertemuan 9. Coba kita buka. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kali ini, yaitu pengenalan Adobe After Effects, kemudian juga membuat sebuah project sampai kita selesai merendernya dengan tambahan itu memberikan sebuah motion.
Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di grup atau di chat saja. Jika aplikasinya error, juga chat saja. Nanti saya juga akan coba bantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.